Saudara-saudara, kita tahu bahwa Allah tidak perlu dibela. Semua orang tahu bahwa kita lemah dan Allah Maha Kuasa. Yang harus dilakukan adalah Allah membela kita, bukan kita yang membela Allah. Dan tidak boleh terbalik, tidak boleh terbalik. Tetapi yang sering kali kita temui adalah manusia mencoba untuk melawan Allah, memberontak kepada Allah. Dan inilah yang ditulis oleh Daud dalam Mazmur pasal 2. Dan kalau saudara membaca Mazmur pasal 2 ini, tidak disebutkan bahwa Daud yang menulis, tetapi kita bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 4. Jemaat mula-mula mengutip Mazmur ini dan mereka mengatakan penulisnya adalah Daud. Nah, coba kita lihat dalam ayat 1 dikatakan, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Daud tidak mencoba untuk mencari alasan kenapa mereka memberontak kepada Tuhan. Kenapa bangsa-bangsa mencoba untuk melawan Tuhan. Dia tidak mencoba untuk mencari alasan. Tapi dalam ayat ini dia terheran-heran. Ngapain? Kamu emang bisa melakukan apa buat Tuhan? Kamu lemah, kamu tidak bisa melakukan apa-apa, dan Tuhan berkuasa. Dan disebutkan di situ dalam ayat yang kedua, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar bermufakat bersama-sama melawan Tuhan dan yang diurapinya. Melawan Tuhan dan diurapinya. Kita tahu Daud diurapi menjadi raja, dan ketika dia menjadi raja, banyak orang tidak suka dengan Daud dan mencoba untuk menggagalkan rencana Tuhan untuk mengangkat Daud menjadi raja. Dan itu terjadi, saudara. Tapi Daud punya keyakinan kalau Tuhan mau mengangkat dia menjadi raja, tidak ada seorang pun yang bisa melawan Tuhan. Dan dia mengatakan demikian dalam ayat yang keempat. Dia berkata, dia Allah yang bersemayam di surga tertawa. Tuhan tertawa. Tertawa kenapa? Tuhan mengolok-olok mereka. Mengolok-olok kenapa? Karena mereka mencoba untuk melawan Tuhan. Suatu hal yang sia-sia. Jadi seperti kalau orang ingin memberontak kepada Tuhan dan Tuhan mengatakan seperti diam saja dan mengatakan, ngapain? Enggak, tidak ada hasilnya, tidak akan pernah ada hasilnya. Dan Tuhan mengolok-olok mereka. Saudara, Mazmur pasal 2 ini kalau kita baca ayat-ayat berikutnya, memang dia berbicara mengenai Daud pada waktu itu. Tapi ini berbicara jauh ke depan, sejauh ke depan setelah Daud. Dan dia berbicara mengenai Yesus Kristus. Coba perhatikan dalam ayat yang pertama, dikatakan mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Ayat ini dikutip oleh gereja mula-mula ketika mereka mengomentari para pemimpin agama, pemimpin bangsa, menangkap Petrus dan menjebolkannya ke dalam penjara, tetapi kemudian dilepaskan. Dan mereka berdoa kepada Tuhan, ngapain mereka memberontak melawan Tuhan, melawan yang diurapinya. Sebenarnya mereka pada waktu itu, ketika gereja mula-mula, mereka mencoba untuk melawan Yesus, mencoba untuk melawan Mesias. Tapi jemaat mula-mula mengatakan, ngapain? Heran, percuma. Dan Tuhanlah yang melantik rajaku di Sion. Coba perhatikan di sini, saudara, ayat yang ke-7. Aku mau menceritakan tentang ketetapan Tuhan. Ia berkata kepadaku, anakku engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Ini dikutip kembali dalam Kisah Rasul pasal 13 tentang Yesus. Semua berbicara tentang Yesus. Nah, kalau kita perhatikan, banyak orang mencoba untuk melawan Yesus. Banyak orang mencoba untuk melawan Tuhan. Dan mencoba untuk memberontak, melakukan segala macam upaya supaya Yesus tidak dimuliakan. Tetapi kita penuh dengan keyakinan bahwa Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, Dia yang pegang kendali, Dia bisa saja melakukan segala macam tindakan untuk dapat meredam apa yang dilakukan oleh manusia yang memberontak kepada Dia.
Mungkin saat ini orang-orang yang memberontak melawan Tuhan merasa bahwa mereka mengalami kemenangan, mereka mengalami kuasa yang lebih besar daripada kita sebagai orang-orang percaya. Tapi yakinlah bahwa Tuhan berada di surga, mengolok-olok mereka, mentertawa mereka, Allah yang pegang kendali. Nah, bagi kita sebagai orang percaya, apa yang kita lakukan? Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Mungkin saat ini saudara merasa bahwa sebagai orang yang tidak berkuasa, saudara diremehkan, saudara dianggap tidak berdaya. Tapi saudara tahu siapa yang pegang kuasa? Tuhan yang pegang kuasa. Yesus tetap percaya. Suatu saat dia akan menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya. Dan setiap orang akan mengakui itu, bahwa dia adalah Raja. Jadi bagi kita sebagai orang percaya, jangan takut. Mungkin mereka merasa bahwa mereka menang, tetapi kita sebagai anak Tuhan, Tuhan menjamin kemenangan karena Tuhan yang pegang kendali. Tuhan memberkati kita semua.